bersama saya Roy Mandatu, pengampu bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban. Tetap semangat anak-anakku. Bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan di era pandemi COVID-19 ini kalian di rumah masih tetap sehat, tetap semangat. Oke, hari ini saya akan memberikan materi tentang, yuk kita lihat yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan menyampaikan beberapa konsep pembelajaran melalui video pembelajaran tentang teks ceramah atau konsep pembelajaran bab 3 mengelola informasi dalam ceramah. Konsep pembelajaran kompetensi dasar pada teks ceramah ini ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kemudian yang kedua adalah menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Yang ketiga adalah menganalisis isi, struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah. Kemudian kompetensi dasar yang keempat adalah mengonstruksi teks ceramah. Kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi atau pengetahuan. Cirinya adalah yang pertama menggunakan kalimat simpleks atau kalimat tunggal dan kalimat kompleks atau kalimat majmuk. Yang kedua adalah kalimatnya bersifat deklaratif dan imperatif atau persuasif dan ajakan. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah menggunakan kata sapaan orang kedua atau ketiga yang sesuai bahasa adat setempat, santun dan sesuai dengan situasi kondisi. Yang terakhir, memiliki sistematika. Kegiatan pertama yang akan kita lakukan adalah memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Hasilnya akan berupa manfaat mendengarkan ceramah. Manfaat mendengarkan ceramah diantaranya adalah menambah wawasan atau informasi yang belum kita ketahui. Yang kedua, menjalin silaturahim dengan sesama pendengar ceramah jika situasi secara bersama-sama. Yang ketiga, menjadi pedoman petunjuk dalam melakukan hal-hal positif. Kemudian kegiatan kedua adalah menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Yang akan kita bahas pada kegiatan kedua ini adalah jenis-jenis informasi. Di antaranya adalah informasi berdasarkan fungsinya, informasi berdasarkan format penyajiannya, informasi berdasarkan lokasi peristiwanya, informasi berdasarkan kehidupan, dan informasi berdasarkan bidang kepentingan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Kegiatan pertama yang akan kita lakukan adalah menelaah bagian-bagian penting. Bagian penting yang akan kita telaah yaitu berupa informasi pokok dan permasalahan aktual dalam ceramah, kemudian manfaat informasi secara umum, dan uraian dasar lainnya sebagai simpulan pada teks ceramah. Cara untuk memperoleh informasi seperti apa? Informasi adalah pemberitahuan, kabar tentang sesuatu.
Pokok-pokok isi informasi ini bisa didapat dengan memperhatikan unsur 5W1H. Cara memahami informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menyimak ceramah yang didengar dengan saksama, mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan dalam ceramah, kemudian menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Kemudian kegiatan kedua yaitu menemukan kalimat majmuk bertingkat. Kalimat majmuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Jenis kalimat majmuk bertingkat ini diantaranya adalah kalimat majmuk bertingkat hubungan akibat, kalimat majmuk bertingkat hubungan cara, kalimat majmuk hubungan sangkalan, kalimat majmuk hubungan kenyataan, kalimat majmuk hubungan hasil, kalimat majmuk hubungan penjelasan, dan kalimat majmuk hubungan atribut. Potensi dasar yang ketiga adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan. Kegiatan pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah. Struktur teks ceramah berupa pendahuluan atau tesis yang berupa isu, permasalahan, pandangan umum penulis. Kemudian struktur yang kedua adalah isi atau rangkaian argumentasi yang berisi tentang pendapat atau fakta. Kemudian yang struktur yang ketiga adalah penutup atau review, penegasan kembali berupa simpulan atau rangkuman. Bagian isi teks ceramah itu yang pertama berupa pembukaan, kemudian berupa isi. Isi ini mengungkapkan tentang pengantar materi, kemudian materi inti. Selanjutnya adalah penutup. Kemudian kegiatan yang kedua adalah mengidentifikasi kaidah kebahasaan. Seperti pada teks-teks berikutnya, kaidah kebahasaan yang ada dalam teks ceramah ini, yang pertama adalah banyak menggunakan kata ganti orang, yang kedua banyak menggunakan kata-kata teknis, yang ketiga banyak menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat, kemudian menggunakan kata-kata kerja mental, banyak menggunakan kata-kata persuasif. Kompetensi dasar yang terakhir adalah mengonstruksi ceramah. Kegiatan pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan aspek-aspek yang disunting. Langkah-langkah penyusunannya sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan topik, merumuskan tujuan ceramah, menyusun kerangka ceramah, kemudian menyusun ceramah berdasarkan kerangkanya. Topik adalah pokok pembicaraan dalam ceramah. Contohnya, masalah pendidikan budi pekerti, peristiwa aktual, pengalaman pribadi, isu budaya, permasalahan sosial, dan permasalahan remaja. Tujuan ceramah adalah arah atau maksud yang akan dituju. Ada dua macam tujuan. Yang pertama adalah tujuan secara umum, yaitu memberitahukan atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Kemudian yang kedua adalah tujuan khusus. Ini merupakan rincian dari tujuan umum. Rangka ceramah dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema ceramah berdasarkan topik, menulis pokok-pokok isi ceramah, mengembangkan pokok-pokok isi ceramah menjadi paragraf-paragraf padu. Kemudian cara menyusun ceramah sebagai berikut: mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf. Kemudian yang kedua, menyusun paragraf menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup.
Kemudian yang ketiga adalah mencermati kembali hasil susunan teks ceramah dan merevisi jika ada kekeliruan, baik dalam ejaan, tanda baca maupun konstruksi kalimatnya. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan kedua, menyampaikan hasil suntingan. Menyunting adalah memperbaiki hasil teks sesuai dengan kaidah bahasa. Oleh karena itu, seorang penyunting setidaknya harus mengetahui cara menulis karangan, memahami masalah yang dibahas dan mengetahui kaidah bahasa. Kemudian langkah menyunting seperti apa? Langkah menyunting yang pertama adalah penyiapan teks yang akan disunting, penyediaan bahan pemandu atau kamus besar bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah mencermati bahan suntingan secara cermat. Yang keempat adalah memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar. Nah, itulah kira-kira konsep video belajar kita pada teks yang ketiga atau pada bab yang ketiga, yaitu teks ceramah. Selanjutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya melalui kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, jangan lupa sampaikan salam saya pada orang tua. Semoga kita semua masih tetap diberikan kesehatan sehingga kita akan bisa melanjutkan pada pertemuan-pertemuan sesuai dengan kompetensi selanjutnya. Tetap semangat. Sampaikan salam saya pada orang tua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.